dasar yang harus kita pakai. Dia mengelola anggaran APBN ya sama, bukan malah rakyat kurang pajak apa. Itu mah tugas kasir, bos. Pak Rocky Gerung yang siap-siap memprotes saya sebentar lagi di ini jadi di medsosnya di beliau. Berupaya tuh pura-pura banyak gaya. Kita mau lihat transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Sebetulnya saya nggak terlalu siap. Tapi ini nggak apa-apa kalau nggak pas. Itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk ketik saya habis-habisan nanti. Kalau si Purbaya misalnya bilang oke, 8% akan kita hasilkan. Iya, itu kalau departemen-departemen penghasil pertumbuhan itu, pertanian, perdagangan, industri segala macam itu tidak dipimpin oleh maling-maling politisi. Itu kan. Bagaimana dia yang saya terangkan? Dia nih kasir, mau ngatur kepala pabrik yang adalah ketua partai. Bagaimana bisa itu? Itu kan ya sebagai kepala pabrik dia datang untuk merampok. Nah, datang si kasir ini mau mengatur kepala pabriknya. Ya bisa dia yang dipecat kepala pabrik. Kepala pabrik itu adalah politisi nyolong, politisi copet. Dan semua dari kabinet. Iya. Semuanya itu. Nah, satu-satunya kemampuan Purbaya mungkin dianggap bahwa gua akan di-backup habis-habisan oleh presiden. Pasti. Kalau begitu ya kasih dia tambahan jabatan dong. Sebagai Menteri Keuangan dia merangkap Menko Ekonomi. Sebagai Menteri Ekonomi dia merangkap Menko Polhukam. Jadi supaya ini jalan dia mesti jadi super minister. Kalau nggak dia tetap posisinya sebagai kasir. Ya, nanti pasti dia frustrasi sendiri nanti. Dia orang mau 2 minggu lagi Purbaya frustrasi. Karena dia apa namanya? Purbaya tuh pura-pura banyak gaya. Jadi saya mau ngetik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia sekarang ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu diturunkan lagi seperti ini. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir itu ekonomi susah lagi, keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Dia bilang kok resep betul segala macam tuh. Pak Jokowi dibilang oleh Rocky Gerung nggak berprestasi tuh. Ini prestasinya tuh. Saya mau ulangi sih yang dikatakan oleh Purbaya. Karena itu contoh pertama. Ketika seseorang dapat kedudukan yang istimewa untuk menyelenggarakan republik, dia mulai dengan membela rezim sebelumnya. Ini udah kacau si Purbaya nih kan. Apalagi dikatakan, ya ini buktinya grafik ini tadinya buruk, tapi setelah diintervensi oleh Pak Jokowi melalui Purbaya jadi baik itu. Iya setelah diintervensi, bukan karena diintervensi. Logikanya udah salah. Jadi sesuatu yang disebut kesalahan post hoc ergo propter hoc. Sesuatu yang terjadi setelah ini, setelah yang sebelumnya, seolah-olah disebabkan oleh itu. Banyak faktor yang menyebabkan. Jadi puji-pujian itu yang kemudian dikritik publik. Pak Purbaya nggak begitu cara berpikir logikanya tuh. Anda bilang setelah diintervensi maka membaik, tapi bukan karena diintervensi. Beda itu. Sesuatu yang terjadi secara serial berbeda dengan sesuatu yang terjadi karena sebab akibat dengan kausalitas. Jadi itu yang seringkali kita kritik. Ini darurat logika kita jangan. Darurat logika. Tadi Purbaya apa sih katanya? Jangan. Ya pura-pura banyak gaya. Gue seneng bisa ngerik dari sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Semua ide bagus itu dibatalkan langsung oleh fakta bahwa dari 100 orang Indonesia cuma 37 yang jujur. Itu indeks korupsinya begitu. Indeks korupsi itu 37. Cara bacanya dari 100 cuma 37 yang jujur kan. Itu yang akan dilihat oleh investor yang lagi nongkrong minum kopi di Orchard Road di Singapura. Dia nggak peduli dengan mau agamawan kayak datang ke istana mau nggak ada soal itu. Jadi itu soalnya. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara Menteri Keuangan ini ada seorang ekonom? Bukan. Dia udah jadi menteri, maka dia jadi policy maker. Ya teman-teman, memang idealisme dari seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak diragukan lagi teman-teman. Ya kita tahu bagaimana idealisme Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan bahkan Pak Ahok ini pernah bercita-cita jadi presiden. Nah kita lihat apa yang dikatakan oleh Ahok ya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta ya ketika. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, di sini ada yang mengatakan itu Prabowo 2029 tumbang sebab omon-omon. Ahok itu bilang Menteri Keuangan Ira Mulyani, bukan Purbaya. Lanjut lagi, Rocky selama hidupnya hanya banyak mulut, Manado bila Purbaya mantap. Ahok dan Rocky Gerung sama saja banyak bacotnya. Nah lanjut lagi, Ahok omong doang, waktu jadi komisaris Pertamina ya gitu-gitu doang. Saya percaya omong Rocky Gerung. Semangat Pak Ahok. Nah lanjut lagi, biarin lagi manggung, dia majanya pencitraan terus tidak tahu kerjaannya gimana.
Sebanyak uang yang diperoleh, tapi kalau banyak dikorupsi ibarat petani di sawah. Sawah sukses tapi di lumbung kebablasan, dimakan tikus-tikus. Ada lagi pejabat seperti Purbaya, 5 orang lagi, Indonesia segera menjadi makmur. Nah, lanjut lagi. Zaman Ahok Pertamina ruginya 800 triliun. Bukankah hartanya Pak Ahok yang perlu diperiksa? Jangan hanya mengkritik aja, ayo lebih baik kerja sama. 2029 Prabowo Mahfud MD dan juga KDM Ahok Risma tunggu antrian dan Purbaya khusus untuk pemulihan negara. Maju terus Pak Purbaya. Jual kata-kata tapi tak ada untung bagi negara. Tak ada benarnya karena otak orang tidak waras, kita waras tidak. Nah, lanjut lagi. Saat jadi dirut Pertamina mana kilangnya? Sudahlah, kamu sama Mahfud sama saja dulu. Waktu jadi dirut Pertamina dan Mahfud jadi Menkumham, apa yang kalian kerjakan jadi pejabat negara? Sudah tidak jadi pejabat lagi, koar-koar omongan. Ahok dan Mahfud waktu jadi pejabat kalian masih mending Purbaya. Ada progresnya. Ahok dan Mahfud toh kosong nyaring bunyinya. Nah, lanjut lagi. Ahok omong-omong saja, Pak Purbaya mah orang baik. Omong doang penutup Alexis, penutupan bangunan Pulau Seribu. Sebenarnya korupsi itu bisa dicegah. Penyebab utama korupsi di Konoha ini adalah mahar politik yang diberikan oleh calon pemimpin yang akan menduduki jabatannya yang nilainya sangat fantastis. Jadi jika mahar politik ini dihilangkan, saya kira korupsi bisa dicegah. Kuncinya, parpol ini disederhanakan atau dibubarkan, sebab parpol hanya calon, siapapun yang mencalonkan diri jadi pemimpin harus store ke parpol. Pertanyaannya, apa fungsi dari parpol selain jadi calon? Artinya, parpol adalah penyebab kerusakan dan kemunduran pemerintah, karena semakin banyak parpol, maka semakin banyak konflik kepentingan di negara ini. Hal ini yang menyebabkan negara ini sulit untuk maju. Tolong Pak Ahok gabung dengan Pak Anies untuk persiapan Republik Indonesia 1 dari Republik Indonesia 2. Semoga Tuhan merestui dan menuntunnya. Nah, lanjut lagi. Usul untuk Menkeu turunkan cukai rokok agar petani tembakau dapat hidup layak dan rokok tanpa cukai hilang di pasaran. Kreatiflah cari pendapatan negara, jangan mata itu melotot ke rokok saja. Kesalahan Sri Mulyani jangan terulang lagi. Beliau merokok, tidak kreatif pun tidak. Lanjut lagi teman-teman. Usulan saya, Ahok dan Ibu Malut, Shirley Juandra, paket kedua Ganjar dan Ibu Risma Kandedi dan Anies Baswedan. Ahok tuh tidak usah ngomong lah, Pak Pur is okay. Lanjut lagi teman-teman. Ahok saya paling kurang saya suka. Kalau negara ini sepakat sudah 80 tahun dipimpin oleh mayoritas dan ternyata kita sangat tertinggal jauh dari kemajuan, maka sekali mata hati kita harus dibuka untuk memilih pemimpin seperti Ahok, full idealis, berani tegas membawa Indonesia maju sebelum tahun 2045. Aku yakin. Nah, lanjut lagi teman-teman. Siapa yang suka Ahok? Apa prestasinya? Komel paling bawa agama, kalau ngomong agar sensasi viral. Hipokrit, mending yang apa adanya. Purbaya lebih apa adanya daripada Ahok ataupun Rocky Gerung. Rocky Gerung paling pintar kalau nyalahin orang, apalagi sama Jokowi. Coba kasih jawaban bisa tidak. Yang jadi capres wapres pasti Pak Anies dan juga
Pak Purbaya. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini. Nah kalau ada juga teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan, atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.